Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-12 yang beranggotakan saya sendiri Nur Amalia dan teman saya Eka Ramadini akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Supply dan Demand dalam Perspektif Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian supply. Pengertian supply yang dimaksud adalah kuantitas barang yang ditawarkan produsen dengan harga yang bervariasi. Oleh karenanya, harga adalah salah satu faktor yang menentukan dalam keputusan seorang produsen dalam memproduksi suatu barang untuk ditawarkan kepada konsumen sebagai pengguna akhir. Definisi supply hanya terkait dengan penawaran barang, baik itu barang konsumsi maupun non-konsumsi. Yang kedua adalah pengertian dari demand atau permintaan. Definisi demand yang dimaksud ialah kuantitas barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Oleh karenanya, harga adalah salah satu faktor yang menentukan keputusan seorang konsumen dalam hal melakukan permintaan terhadap sejumlah barang. Definisi demand di sini hanya terkait dengan permintaan barang, baik itu barang konsumsi seperti makanan maupun barang non konsumsi seperti pakaian, mobil, rumah dan sejenisnya. Selanjutnya yang ketiga ialah hukum supply atau penawaran. Hubungan antara jumlah penawaran barang atau jasa dengan harga barang atau jasa itu sendiri dinyatakan dalam hukum penawaran yang berbunyi semakin tinggi harta suatu barang, semakin besar jumlah penawaran barang tersebut. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut. Yang keempat adalah hukum demand atau permintaan. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendahnya harga suatu barang, maka makin banyak pula permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Faktor yang mempengaruhi supply atau penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ada 4. 1. Harga barang. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika barang yang ditawarkan turun, jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. Harga barang pengganti. Apabila barang pengganti meningkat, penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Pajak. Ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di samping harga, antara lain yaitu pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, permintaan terhadap suatu barang akan meningkat walaupun harga barang tersebut tidak berubah. Harga barang-barang lain yang terkait. Permintaan terhadap susu murni akan meningkat apabila harga susu bubuk naik. Selera. Permintaan terhadap sepatu olahraga dengan alas tipis sepatu Bruce Lee sekarang ini masih rendah. Sebaliknya, sepatu olahraga dan alas tebal Nike, Adidas dan sebagainya semakin meningkat. Hal itu terutama karena ada perubahan selera. Jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, semakin banyak permintaan terhadap suatu produk di daerah tersebut. Permintaan beras di Indonesia setiap tahun selalu naik, tentu saja, karena jumlah penduduk di Indonesia semakin lama semakin banyak, sehingga jumlah beras yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka pun semakin banyak. Ini tercermin dengan permintaan beras yang selalu naik. Supply and demand dalam perspektif Islam. Tidak jauh berbeda dengan konsep permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi Islam yang membahas
tentang hal-hal yang disebutkan tetapi memiliki batasan-batasan dalam berekonomi, yaitu syariat yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan sumber-sumber Islam seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijtihad dari para ulama atau para ekonom Islam, di mana di Indonesia sama sekali belum diterapkan tentang konsep permintaan dan penawaran secara ekonomi Islam yang merupakan konsep baik dalam permintaan dan penawaran secara ekonomi Islam yang merupakan konsep baik dalam meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia, yang bisa dibilang Indonesia lalu memfokuskan kegiatan perekonomian pada sistem mencari keuntungan besar dan materialistis. Ibnu Taimiyah mengatakan besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, pasar dalam perspektif ekonomi merupakan sebuah institusi atau prosedur yang di dalamnya ada hubungan ekonomi sekaligus hubungan sosial antara individu yang melibatkan jasa dan barang. Keseimbangan dalam pasar menjadi salah satu tujuan untuk mencapai idealitas perekonomian suatu negara, di mana permintaan dan penawaran berada dalam titik keseimbangan tersebut. Dalam Islam, selain bunga dilarang, ada berkah dan manfaat atau masalah lainnya yang ditemukan dalam proses permintaan dan penawaran. Sekian presentasi dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.